kenapa juga waktu Israel mau masuk Kanan, kenapa harus mengambil tanah Kanan? Kenapa? Karena kan Kanan udah punya orang Kanan, kenapa harus diambil? Ya, Allah sudah berjanji kan kepada nenek moyang mereka bahwa itu akan menjadi milik mereka. Tanah yang berlimpah susu dan madunya. Itu janji Allah, itu bukti Allah itu nggak membohong. Oh, tanah itu bukan punya manusia, itu punya Allah. Dia berhak kasih itu ke siapa aja kok. Seperti misalnya nih, saya punya tanah, lalu ada anak saya mau kasih ke siapa aja, ya terserah saya dong. Bumi itu kan Tuhan yang buat, dia mau kasih ke siapa kayak terserah dia. Allah rusak semua itu karena tidak selaras dengan tujuannya dia. Maka Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka agar mereka terserak ke seluruh bumi untuk kembali kepada tujuan Allah yang semula dalam Kejadian 1 ayat 28. Gitu. Jadi kalau kita punya tujuan yang tidak sesuai dengan tujuan Allah, ya kita bisa dicerai-beraikan. Gitu ya. Jojo. Oke Kak, terima kasih. Ada lagi, kenapa juga waktu Israel mau masuk Kanan, kenapa harus mengambil tanah Kanan? Kenapa? Karena kan Kanan udah punya orang Kanan, kenapa harus diambil? Ya, Allah sudah berjanji kan kepada nenek moyang mereka bahwa itu akan menjadi milik mereka. Tanah yang berlimpah susu dan madunya. Itu janji Allah, itu bukti Allah itu nggak membohong. Oh, tanah itu bukan punya manusia, itu punya Allah. Dia berhak kasih itu ke siapa aja kok. Seperti misalnya nih, saya punya tanah, lalu ada anak saya mau kasih ke siapa aja, ya terserah saya dong. Bumi itu kan Tuhan yang buat, dia mau kasih ke siapa kayak terserah dia. Saya bisa menuntut, nggak ada kan? Jadi mau dikasih sama siapapun, ya terserah dia. Dia yang tahu itu seharusnya untuk siapa. Gitu ya. Jadi selain karena Tuhan berjanji akan memberikan tanah yang berlimpah susu dan madunya kepada keturunan Bapak Abraham, ya karena memang itu hak miliknya Allah, tanah itu, gitu ya. Oke Kak Ilya, terima kasih. God bless you. Oke, God bless you too lah. Ya, kita lanjut ya. Makin malam kok makin banyak yang request saya, apa kalian ini tidak tidur kah? Saya tadi rencananya live itu cuma mau sebentar, mau apa namanya? Ya, cek lah. Apakah penonton masih ada gitu ya? Silakan Saud. Selamat pagi Kak Elia. Iya pagi, silakan Pak. Mau tanya apa? Sebenarnya saya tahu perceraian itu kan dibenci oleh agama ya kan. Maksudnya Maka Pak, apa yang dibenci Pak? Dibenci oleh Tuhan. Yup. Sebenarnya kadang perceraian itu bisa nggak datangnya dari rencana Tuhan? Ada nggak perceraian itu datangnya dari rencana Tuhan? Tuhan Seperti tidak pernah menabrak. merencanakan perceraian Pak. Tidak, saya ngomong sepertinya gini. Kalau memang perceraian itu tidak untuk memuliakan Tuhan, bisa nggak itu di pernikahan itu jadi perceraian? Bagaimana Pak? Mohon maaf, boleh diulang? Jika satu pernikahan kita tidak untuk kemuliaan Tuhan, bisakah perceraian itu datangnya kehendak Tuhan? Kalau pernikahan kita itu tidak memuliakan Tuhan, lalu? Bisa nggak perceraian itu datangnya gimana ya bilang ya? Kalau saya bilang nanti dari Tuhan, gimana ya? Enggak. Ya kalau pernikahanmu itu tidak memuliakan Tuhan, ya jangan menikah. Kalau sudah kadung menikah,
Ya bertahanlah, perbaiki hubunganmu dengan istrimu untuk memuliakan Tuhan, bukan malah cari yang baru atau malah berpisah. Nggak boleh. Ya kalau mau memuliakan Tuhan maka perbaiki, sama-sama sadar. Si laki-laki harus sadar, si perempuan harus sadar bahwa pernikahan mereka itu sejak mulanya ada untuk memuliakan Tuhan. Maka kalau ada masalah, kalau ada konflik, ya diperbaiki agar memuliakan Tuhan. Simple toh. Ya Elia, tapi kan tidak segampang yang dibicarakan lain-lain sebagainya. Wah, kamu kok yang berani memulai, masa kamu mau enaknya doang, nggak mau susahnya? Berjuang dong. Makanya jangan asal menikah. Belum, sebelumnya saya potong Elia. Saya punya istri dari agama Buddha. Saya memasukkan ke agama Kristen. Di tengah-tengah perjalanan pernikahan saya timbul konflik. Jadi memang saya akui, memang unsur dari kelakian saya memang bandel lah gitu kan. Tiba-tiba si istri ini, dengan saya membawa dia ke agama saya, dia pinginlah balik lagi ke agama dia, gitulah. Ke agama dia, jadi Buddha gitu. Ya jangan mau Pak, Bapak yang harus menuntun dia kepada Kristus. Segini loh, saya kan belajar, saya sering baca Alkitab. Jadi kalau sekiranya membacanya untuk memahami jalan cerita, ada nggak yang bisa saya ikuti untuk belajar gitu, bukan hanya sekedar tahulah saya membaca Alkitab. Saya memang sudah sering membaca Alkitab, dan dari Kejadian sampai Wahyu hanya sekedar membaca. Ada nggak bisa Eli bantu saya untuk mengajari gitulah, memahaminya, hanya bukan sekedar untuk pembaca yang baik gitu. Oh banyak Pak yang bisa Bapak pelajari. Bapak bisa coba pelajari dari Bapak Bambang Nursena, dari Burita Wahyu, dari Romo Daniel Biantoro, dari banyak. Anda bisa belajar di channel YouTube, di website. Anda bisa belajar dari situ. Ya? Oke, siap-siap. Iya. Oke. Terima kasih Mbak Eli. Iya. Apa Bapak tadi Bapak? Kakak Eli. Tapi aku cubit loh Bapak loh. Saya kalau cubit orang sampai berdarah. Oke, kita lanjut ya Pak. Thank you Pak. God bless. Silakan Alex Tan. Malam Elia. Malam Pak. Silakan Pak. Mau tanya apa Pak? Yang saya mau tanya, 10 perintah Allah itu kan ada yang dilarang membunuh. Apa? Sementara di Perjanjian Lama, Tuhan itu Sabar Gracia. memerintahkan membunuh ya. Gimana menurut Elia? Ya Allah itu melarang untuk membunuh, tetapi kenapa Allah itu memerintahkan untuk membunuh? Di dalam misalnya ketika konteks Raja Saul, Saul itu menumpas orang Amalek ya. Janganlah kamu membunuh, tapi kenapa musuh-musuhnya dibunuh? Nah masalahnya, janganlah membunuh itu berlaku untuk siapa? Dan kalau begitu, kenapa Yesus harus terbunuh? Mungkin kita balik dulu ke Perjanjian Lama ya. Bukan, karena Taurat ketika, itu jangan enggak, biar Anda mengerti dulu pemikiran yang seharusnya kita tempatkan untuk memandang Allah itu bagaimana di dalam hukumnya. Ingat, Allah itu kasih, Allah itu juga adil. Kasih Allah itu berjalan dengan keadilannya, tetapi keadilan Allah itu dituntut oleh karena kasihnya. Ingat, ini dua hal ini yang perlu Anda renungkan, biar Anda bisa mengerti.
Dan itu contohnya di dalam salibnya Yesus. Makanya saya bawa ke salibnya Yesus. Kenapa Tuhan membunuh orang Amalek? Karena dia mengasihi bangsa Israel. Tetapi mengapa orang Amalek itu dibunuh? Itu karena keadilan Allah. Anda mengerti sampai di sini? Kasih itu menuntut keadilannya, dan keadilannya itu didirikan atas dasar kasihnya. Apakah Tuhan membunuh orang Amalek tanpa alasan? Bukan. Karena mereka mau melakukan perlawanan dengan bangsa Israel, yang adalah bangsa yang dipilih menurunkan Mesias. Dia menjaga bangsa itu dari kemurniannya. Dan yang paling penting, Allah itu berkontekstualisasi kepada zaman yang sedang dihadapi. Jadi, bagaimana jangan membunuh tapi kok membunuh? Bukankah jangan membunuh perintah itu diberikan adalah wujud kasihnya Allah? Tapi kasih juga menuntut keadilan Allah, kok jadi paradoks? Itulah misteri Allah yang gak bisa kita selami. Itulah cara dia berpikir, bukan cara kita berpikir. Kenapa perintahnya tidak direvisi saja? Allah Kata itu tidak jangan berubah. kata jangan itu kan perintah. Tidak ada excuse di balik jangan membunuh. Jangan membunuh kecuali kalau kita melihat Pancasilais Buddhis, itu ada kata aku bertekad melatih diri untuk tidak membunuh. Tapi di perintah Allah itu jangan membunuh. Itu sudah seharusnya tidak ada excuse di balik itu gitu loh. Iya betul. Nggak ada excuse di balik itu. Nggak ada embel-embelnya kan? Iya, tetapi itu datang dari siapa? Nah itulah, kalau kata-kata itu datang dari seorang manusia, itu mungkin berlaku di dalam hukum perang ya. Tapi ini kata-katanya datang dari seorang Tuhan gitu loh. Betul lah. Nah, lalu apakah Allah yang membunuh orang Amalek? Kalau begitu, apakah tangan Allah sendiri yang membunuh atau bangsa Israel yang membunuh? Tapi itu kan perintah dari Tuhan. Oke, lalu jangan membunuh itu datang dari siapa juga? Dari Tuhan. Oke, diberikan eksekutornya kepada siapa? Eksekutornya siapa? Tuhan Ya sendiri kah? manusia dong. Ya sudah. Berarti makanya tadi saya katakan Allah itu berkontekstualisasi dalam paham manusia tanpa menghilangkan esensi siapa dia. Betul yang Anda katakan, no excuse, tanpa pengecualian, karena dia memang enggak menginginkan adanya pembunuhan, tuh enggak ada. Tapi kenapa itu terjadi? Kenapa itu sampai ada? Anda nggak bisa katakan itu Allah yang bunuh loh. Karena orang Amalek pun ingin membunuh orang Israel. Ya Tapi dia kan Allah ya, dia bisa pakai cara yang lain dong. Tidak harus membinasakan manusia. Oke, kalau Amalek ingin membunuh Israel, lalu bagaimana caranya melumpuhkan Amalek kalau tidak dengan membunuh mereka? Tentunya ada cara-cara lain. Caranya apa yang Anda berikan? Ya misalkan seperti yang dia lakukan di luar orang Amalek ya, istilahnya membutakan orang Amalek atau mengalihkan mereka. Oke, Tidak harus dengan membunuh gitu loh. Oke, membutakan mereka, mengalihkan mereka. Lalu penderitaan mereka ketika mereka hidup di bumi, ketika mereka misalnya buta, itu siapa yang akan bertanggung jawab? Ya paling tidak kan tidak melanggar hukum membunuh itu sendiri. Oke, tidak melanggar hukum itu sendiri karena Iya. Maksud saya begini loh, apakah Tuhan kita itu Tuhan yang mengizinkan membunuh? Sorry, saya juga Kristen ya, tapi saya tidak bisa paham di situ gitu loh. Ketika seorang biksu Buddhis ditanya, ketika Anda mau dibunuh,
apakah Anda melakukan perlawanan? Dia menjawab tidak. Terus Anda mau dibunuh loh ini. Apa yang Anda lakukan? Ya, saya tidak melakukan apa-apa. Kalau memang saya dibunuh, ya sudah. Karma saya memang dibunuh. Ya, itu kepercayaan mereka. Saya tidak peduli dengan itu. Iya, maksud saya begini. Membunuh ini kan sesuatu yang cukup rawan sekali gitu loh. Betul. Kenapa ini jadi pro kontra gitu kan? Di satu sisi Tuhan itu memberi hukum, yang di satu sisi dia pun melanggar gitu loh. Apakah Allah yang melanggar ketentuan membunuh itu? Kan bukan Saya bukan bicara, bukan tangannya. tapi dia yang memberi perintah. Dia yang memberi perintah, dia yang menumpas, dia yang memberi perintah jangan membunuh, tapi dia yang menumpas bangsa Amalek dengan membunuhnya. Tapi kenapa dia melakukan itu? Bukankah karena Amalek juga ingin membunuh bangsa Israel? Ya, oke. Nah, itu jangan kemana-mana dulu, Pak. Kesini dulu. Jadi Anda harus mengerti apa akibat, apa sebabnya. Makanya bunyi Alkitab itu, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Kan bukan tangan Allah sendiri, tetapi Allah meresponi seperti apa yang mereka lakukan terhadap Israel, karena Allah di pihak Israel. Maka Allah mengizinkan itu. Bukan berarti Allah mengkehendaki. Bedakan kehendak Allah, bedakan perizinan Allah. Itu harus Anda bedakan. Karena konsekuensi cara Anda berpikir itu akan membingungkan kalau kita perhadapkan, lalu mengapa Kristus terbunuh yang adalah anak Allah sendiri? Anaknya dia sendiri loh, dia yang larang, tapi kenapa anaknya sendiri dia izinkan terbunuh? Terlepas dari penumpahan darah atau pengampunan, terlepas dari itu, kita bicara moral dulu lah. Karena memang Anda nggak sanggup menyelami dia, nggak sanggup. Demikian juga dengan kondisi dan konteks di perjanjian lama tadi. Oke. Bisa, sekarang saya tanya, bisa nggak periuk yang Anda bentuk menuntut Anda, mengapa kamu membentuk aku seperti ini? Nggak bisa. Kamu membuat dia seperti itu, seperti apa yang kamu mau. Tapi karena kita manusia yang diciptakan Tuhan, kita memang punya free will. Tapi free will kita itu adalah free will yang teratur. Makanya sejak semula kita dikatakan jangan begini. Kalau kamu begini, kamu begini. Nah, Amalek itu pun begitu. Dia udah tahu Israel itu di belakangnya ada Allah besar, tapi sok-sokan mau bunuh Israel. Maka gigi ganti gigi, mata ganti mata. Lawanlah mereka sesuai dengan apa yang mereka mau perbuat kepadamu. Kalau mereka mau menumpas kamu, tumpas kembali. Tuhan izinkan itu. Bukan berarti dia mengkehendaki itu. Makanya saya katakan tadi, berkontekstualisasi. Dan coba Anda berpikir lebih dalam. Dan pikiran ini tidak akan ada di agama manapun selain kekristenan. Apa yang menyebabkan mereka mau menumpas Israel? Apa yang menyebabkan itu kembali untuk dilakukan? Dosa. Inilah yang diselesaikan oleh Kristus. Makanya dia terbunuh juga. Dalam keadaannya sebagai manusia. Ini gak akan kamu temukan di apapun itu. Nah, kamu gak akan temukan itu. Hidup ini hanya ilusi. Hidup ini hanya itu kan. No. Itu realita. Oke, satu lagi Elia. Jangan. Saya berharap Anda merenungkan itu. Agar apa? Agar begini. Jadi hidup itu jangan dipahami dalam pemahaman kita semata. Tapi coba lihat bagaimana keunikan kitab suci itu mengungkap jati diri Allah walaupun tidak sepenuhnya. Karena sedikit saja dari Allah itu nggak bisa diselami. Tapi coba lihat bagaimana ia memposisikan, kalau istilah bisnis itu positioning, dirinya, hukumnya, dan perintahnya terhadap apa yang dia izinkan, kehendaki, dan menurut atributnya siapa dia. Kita nggak akan bisa selama itu. Tapi setidaknya kita mengerti apa yang dia lakukan. Kalau Anda mulai berpikir bahwa
Tuhan ini jangan membunuh. Tapi kenapa dia mengizinkan bangsa Israel membunuh? Kalau memang dia main-main dengan hukumnya itu, kenapa Anda tidak coba melawan asumsi Anda, atau katakanlah itu hipotesis Anda, atau premis Anda dengan, lalu mengapa ia memberikan anaknya sendiri dan diizinkan untuk terbunuh? Oh, dia mengizinkan membunuh dengan maksud merugikan orang lain. Lalu apakah dia tidak merugikan dirinya sendiri dengan membiarkan anaknya terbunuh? Kalau kita mengatakan Allah itu jahat, dia membiarkan orang lain terbunuh, anaknya sendiri juga terbunuh. Padahal dia sendiri yang mengatakan jangan membunuh. Lalu di pihak mana jangan membunuh ini berlaku? Renungkan itu. Ya, kalau dia mengizinkan sih oke ya. Seperti Yesus mati di salib itu kan dia mengizinkan. Ya. Tapi kalau di Ulangan dia memerintahkan. Ya, memang dia memerintahkan, tapi perintah itu datang atas dasar apa? Perizinan kematian Yesus juga atas dasar apa? Kan dasarnya itu yang penting. Itu yang harus Anda selami. Nggak semudah itu, Pak. Logika itu begitu. Kalau kita mau logis-logisan, lihat ke dalam pakai diagram Venn. Papa saya ngajarin tuh diagram Venn. Ada nggak disparity atau kejanggalan? Coba analisanya di situ. Apa yang melatar belakangi? Tuhan memerintahkan itu sebagai apa? Sebagai akibat yang menyebabkan apa? Itu dulu dong. Kan apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Nah, ini akan panjang. Gitu ya, tapi ya saya suka hal-hal seperti itu. Karena untuk menjawab hal-hal, bukan hanya menjawab ya, tapi untuk mengerti hal-hal itu, kita harus yang pertama membuang ego. Berusaha itu tidak memposisikan diri kita sebagai tokoh utama dalam atau korban di dalam memahami Alkitab. Saya selalu akan katakan, tidak akan ada yang seperti Kristus dalam segala hal. Mau kamu perjanjian lama begini-begini, tidak ada. Karena seperti yang saya katakan tadi, tuntutan Anda itu karena terkesan merugikan orang lain kepada dia sebagai katakanlah terdakwa. Itu juga berlawanan dengan apa yang dia izinkan kepada dirinya sendiri melalui anaknya. Lalu di pihak mana jangan membunuh itu akan kita apply? Paradoks bukan? Makanya rendahkan hatimu, minta tuntunan sama Tuhan untuk mengerti apa maksudnya. Lanjut yang kedua, apa itu? Yang kedua, saya terakhir mendengar banyak yang berkata bahwa Adam itu bukanlah manusia pertama. Adam itu manusia pertama yang serupa dengan gambar Allah. Bagaimana menurut Elia? Apakah dia benar-benar manusia pertama ataukah dia manusia pertama yang serupa dengan gambar Allah? Dia adalah manusia pertama. Yang ada yang seperti manusia tapi tidak manusia itu di luar Eden. Orang-orang raksasa lah, orang-orang apa itu bukan manusia tapi terlihat seperti manusia. Terlihat seperti manusia. Terlihat seperti manusia tapi bukan manusia. Sedangkan manusia pertama itu makanya kita kan dikatakan sedarah dengan Adam. Dam itu kan darah. Kita sedarah dengan Adam. Dan Hawa itu yang adalah istrinya Adam, itu dikatakan ibu dari semua yang hidup. Kalau ada yang lain itu bertentangan dengan hal itu. Nah, jadi ada yang seperti manusia di luar Eden tapi bukan manusia. Oke,
Tapi saya lupa ayatnya di mana bahwa ada yang kawin dengan manusia raksasa, ada ayatnya itu ya. Ya, Kejadian 6 itu Nephilim, orang-orang yang jatuh. Itu bukan malaikat ya Pak, tapi anak-anak Allah dan anak-anak manusia. Anak-anak Allah di sana merujuk kepada keturunan Set yang saleh, dan ke anak-anak manusia di sana adalah keturunan Kain yang kotor. Ketika mereka berkawin campur, maka itu menghasilkan Nephilim. Nephilim itu dari kata Ibrani nafal yang artinya jatuh. Jadi Nephilim adalah orang-orang yang jatuh di dalam dosa akibat perkawinan campur itu, yang mencemarkan semua keturunan itu. Nah, karena memang semuanya sudah kotor, lalu hanya menemukan satu yang benar keluarga, yaitu Nuh, maka datanglah air bah. Gitu, ya. Berarti yang dimaksud bukan manusia yang itu ya, sebelum Adam ya? Oh, enggak. Oke. Oke, saya rasa cukup Elia. Thank Oke, you. kita lanjut ya. Yo, God bless you. God bless you. Silakan Gracia. Shalom Kak. Ya, salam. Ini Kak, aku mau tanya pendapat kalian nih. Jadi ada gereja lah di Indonesia gini ya yang lagi berkembang. Nah, mereka nih mewajibin bahasa roh sebagai syarat pelayanan, sama malah jemaat biasa juga didorong buat bahasa roh gitu. Sedangkan ya aku pernah baca di kitab Korintus kan ada tuh yang berbeda anggota tapi satu tubuh. Nah kan nggak bisa dong kalau kita satu tubuh, kan masa telinga semua atau mulut semua gitu Kak. Nah menurut Kakak gimana ya Kak, pendapat Kakak? Ya kalau diwajibin bahasa roh ya jangan mau lah. Bahasa roh itu 1 Korintus 14, bahasa roh itu adalah karunia roh. Karunia roh yang digunakan Roh Kudus, yang diberikan oleh Roh Kudus untuk memenuhi tujuan Roh Kudus. Tujuan Roh Kudus itu apa? Tuhan Yesus mengatakan, kalau Roh Penolong itu datang, ia tidak akan memuliakan dirinya sendiri, ia akan memuliakan aku. Jadi Roh Kudus itu datang ke bumi itu untuk bersaksi mengenai Kristus. Dan Roh Kudus dalam rangka bersaksi mengenai Kristus, dia menggunakan manusia. Dia nggak bunyi-bunyi dari langit. Dan dalam menggunakan manusia, dia berikan karunia-karunia roh. Ada yang mengajar, ada yang bernubuat, ada yang berbahasa roh. Jadi, karunia-karunia itu diberikan masing-masing. Enggak semuanya harus bisa bahasa roh, enggak semuanya harus bisa mengajar, enggak semuanya harus bisa bernubuat. Bagi-bagi itu karunia roh. Dan tujuan karunia roh itu untuk menginjili. Bukan untuk gaya-gayaan biar terlihat lebih rohani, biar terlihat lebih oke. Enggak ada. Jadi kalau ada gereja wajibkan bahasa roh itu menyalahi Alkitab. Karunia itu namanya juga karunia, diberikan kepada siapa roh itu mau memberikan kan. Kalau kalau Roh Kudus nggak berikan saya karunia bahasa roh, ngapain saya paksa? Kalau Roh Kudus nggak berikan saya karunia bernubuat, ngapain saya paksa? Roh Kudus beri saya karunia untuk mengajar, maka saya mengajar orang dengan TikTok, YouTube, segala macam. Saya nggak bisa paksa diri untuk bisa bahasa roh karena Roh Kudus nggak beri saya karunia itu. Lalu kenapa harus dipaksa? Melayani harus berbahasa roh untuk apa? Bisa bahasa roh itu tujuannya untuk apa? Apakah dengan demikian langsung Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kamu? Untuk apa harus ada bahasa roh? Tujuannya untuk apa? Iya, Apakah Kak. jemaat dibangun dengan itu? Kamu bisa nggak dibangun oleh kata-kata yang tidak dimengerti? Iya bener Kak, aku juga pikirnya gitu. Terus malah disuruh kayak berdoa buat minta gitu loh. Nggak usah, yang begitu tuh nggak usah. Iya Kak, terus mau nanya satu lagi Kak.
kalau menurut kakak lebih baik pelayanan tuh yang di gereja atau yang kayak bantu orang di panti misalkan gitu kak? Ya, hidupmu sesuai dengan firman Tuhan aja sudah melayani. Jadi mau di gereja kayak mau di mana kayak ya tergantung kamu dipanggil di mana. Seperti saya dipanggil untuk di sosial media, saya dipanggil untuk di kampus-kampus, untuk gereja-gereja kecil dan segala macam. Ya saya jalani aja. Ya kalau ada orang yang dipanggil khusus di tempat ini, tempat itu, ya silahkan saja. Gitu. Nah kamu panggilanmu apa? Kamu harus tahu panggilanmu apa, kemana kamu dipanggil. Gitu. Dan tentu kamu tahu itu dari mana, doamu, imanmu, pengharapanmu, dan kasihmu. Gitu. Talentamu itu kamu gunakan untuk apa? Kamu pintar menyanyi, silahkan menyanyi di gereja. Kamu pintar matematika, silahkan ajari orang, berhitung segala macam. Dan semuanya itu kamu lakukan agar orang melihat terangnya Allah di dalam kamu atas kebaikan kamu. Sehingga orang-orang yang melihat buahmu yang lebat itu menikmatinya. Karena hidup kita ini diberkati di dalam keselamatan adalah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita itu ada untuk memberkati semua orang. Memberkati semua orang itu dalam banyak hal. Bakat kita, talenta kita, tangan kita, kaki kita, ucapan kita, waktu kita, semua yang ada pada kita. Kita harus korbanin itu untuk kasih kita kepada sesama kita. Agar dalam hal itulah nama Bapa kita itu dipermuliakan. Amin. Ya. Iya kak, gitu aja sih kak paling. Makasih banyak ya kak. Tuhan berkati selalu pelayanan kakak dan tim juga. Ya. Ya kak. Oke, ya. Baiklah. Saya naikin ya. Satu lagi. Ada berapa orang ini mau naik ini? Ada 94 orang yang mau naik. Saya tidak akan mungkin bisa menaikkan Anda semua, tetapi ya nanti di live berikutnya ya. Saya juga mau tidur soalnya di di planet Mars sekarang sudah jam 25.00 26 ternyata ya. Saya di planet, saya tidak tinggal di bumi soalnya saya tinggalnya di dunia baru. Ya. Silakan Fakir.